Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Zainab? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Mem? Saya juga alhamdulillah luar biasa sehat. Baik Ibu Zainab, ini saya minta waktunya untuk bincang-bincang sebentar, boleh? Ya, boleh. Ya, terima kasih Ibu. Terkait apa yang akan kita laksanakan nanti di dalam kelas, jadi ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Dalam hal ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait apa yang akan Ibu implementasikan nanti dalam kelas. Baik Ibu Zainab, bisa Ibu sebutkan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti seperti apa? Jadi tujuan pembelajaran saya yaitu mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks persuasif. Baik Ibu Zainab, berarti Ibu akan mengajarkan materi tentang teks persuasif dengan tujuannya yaitu mengidentifikasi bagian-bagian dari struktur teks tersebut. Berikutnya Ibu Zainab, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran apa saja? Jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Oke, baik. Kemudian ini yang saya akan tanyakan dalam kegiatan pembelajaran nanti, area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan di dalam kelas itu apa kira-kira untuk Ibu Zainab? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Baik, berarti Ibu ingin suasana kelas yang nyaman agar siswa atau murid bisa belajar dengan efektif. Sekarang kalau kita ibaratkan pengembangan kelas yang nyaman itu dari level 1 sampai 10, Ibu kira-kira sekarang ini sudah berada di level berapa menurut Ibu? Menurut saya saat ini saya baru sampai di level 5. Baik, level 5 ya Bu ya. Berarti kalau saya berpikir level 5 itu masih agak di bawah, berarti perlu ditingkatkan. Iya. Kira-kira Ibu targetnya sampai di level berapa nantinya? Saya targetkan sampai di level 8. Baik, berarti ini terkait terpaut tiga digit dari level 5 ke 8 ya. Jadi itu betul-betul membutuhkan usaha yang baik untuk bisa sampai di level itu menurut saya. Baik Bu, terkait usaha atau upaya nanti untuk sampai ke level 8, strategi pembelajaran apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk mengkondisikan suasana pembelajaran yang nyaman di dalam kelas? Jadi strategi yang saya lakukan yaitu yang pertama menata ruang kelas belajar, yang kedua menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, menciptakan lingkungan luar kelas yang kondusif, menciptakan komunikasi dan hubungan sosial dengan siswa yang baik, menjadi guru yang menyenangkan, membiarkan siswa berkreasi, dan menyepakati aturan bersama. Baik, luar biasa Bu. Berarti nanti Ibu akan berupaya untuk sebelum pembelajaran menata ruangan sedemikian rupa agar nyaman, siswa merasa nyaman, kemudian mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan juga, kemudian dengan lingkungan luar kelas juga harus kondusif agar tidak mengganggu pembelajaran jalan ya. Kemudian komunikasi dan hubungan sosial yang efektif. Kemudian Ibu akan berupaya menjadi guru yang betul-betul menyenangkan bagi siswa, kemudian membiarkan siswa berkreasi sesuai dengan bakat minatnya, dan terakhir menyepakati aturan dalam kelas sebelum belajar. Seperti itu barangkali Bu? Iya. Baik Ibu Zainab, saya rasa ini memang hal yang harus kita lakukan. Bisa Ibu jelaskan secara lebih terperinci bagaimana mulai dari tahapan menata sampai dengan menyepakati aturan, seperti apa implementasinya nanti di dalam? Jadi siswa-siswa saya arahkan untuk menata ruang kelas mereka dengan membentuk satu kelompok itu terdiri dari 4 orang dan membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Saya berusaha untuk menjadi guru yang menyenangkan dan membiarkan siswa itu berkreasi dalam mengikuti pembelajaran serta menyepakati aturan bersama terhadap guru dan siswa. Ya, semacam kesepakatan kelas seperti Iya, itu ya. Luar biasa ini Ibu, saya sangat antusias ingin melihat bagaimana nantinya Ibu dalam kelas untuk mengkondisikan suasana yang menjadi nyaman bagi semua siswa Ibu nantinya. Ini kita sudah berada di akhir sesi. Saya ingin menanyakan mengenai kapan waktu pelaksanaan dan juga di kelas berapa nanti Ibu akan menerapkan hal ini Bu.
Jadi waktu pelaksanaan sebentar jam ke 9.10 di kelas 8B. Oke, siap Bu. Saya nanti akan memantau Ibu untuk itu. Berarti sekarang kita siap-siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya, Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Kita teman-teman kita belajar gimana berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Hari ini ketua kelas siapa yang tidak hadir? Romi. Romi. Alasannya apa? Dia tahu. Jadi absen. Jadi Ibu harapkan jika adik-adik tidak sempat ke sekolah atau berhalangan, tolong diberi kabar ya. Tulis surat dengan kepada teman untuk diberikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah, atau kalian boleh chat wali kelas melalui WhatsApp, tetapi menggunakan bahasa yang sopan. Oke. Masih semangat untuk belajar? Masih. Jadi sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan nama dan menempelkan di depan sini. Sudah ada emoji yang Ibu tempel tentang perasaan kalian pada siang hari ini. Tulis nama ya. Tulis nama. Setelah itu langsung ditempelkan di emoji di depan berdasarkan perasaan kalian pada siang hari ini. Nama. Setelah itu kalian langsung maju ke depan dan tempelkan di ya. Baru langsung kalian tempelkan di bagian depan. Ayo. Kalau sudah langsung ditempelkan di bagian depan, ayo. Ya. Sama saja. Pilih berdasarkan perasaan kalian pada siang hari ini. Sudah semuanya? Sudah. Belum Ibu. Oh, belum. Siapa yang belum? Edwin. Oke. Jadi sudah semuanya? Kalian sudah menempelkan
Semua lebih. Oh, dikasih uang jajan lebih. Ayo berikan. Senang, merasa bersyukur karena diberikan uang jajan. Beda dengan hari-hari sebelumnya. Ya. Sekarang Ibu minta perwakilan dari Beckham yang mengantuk. Coba. Kenapa Beckham pilih emoji mengantuk? Dengan alasannya. Karena mengantuk dari malam apa? Oh, dari malam main game sampai jam berapa? Jam 2. Jadi usahakan lain kali itu waktu tidur diperhatikan ya. Beckham jangan tidur di larut malam. Jam-jam 11 sudah boleh setelah belajar ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Beckham karena dia mengurangi apa pakai ada ya? Ya, semangat itu. Sekarang Ibu minta kalian 2 orang untuk membantu Ibu menempelkan karton ini di papan tulis. Ayo. Di depan itu. Masih semangat? Jadi Ibu harapkan walaupun kalian di jam terakhir seperti ini merasa mengantuk, tetapi harus bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Ya, coba Ibu ingin bertanya, materi minggu lalu tentang apa? Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Coba Al-Ghazali sebutkan langkah-langkahnya seperti apa? Ya, silakan berdiri. Pertama, membaca keseluruhan teks. Kedua, mencatat bagian-bagian penting. Ketiga, memahami hubungan logis tentang bagian teks. Keempat, merumuskan catatan akhir. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah dari menyimpulkan teks persuasif. Ada 4 langkah. Sekarang kita masuk pada kompetensi dasar, yaitu menelaah struktur teks persuasif berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajarannya itu setelah adik-adik mengikuti pembelajaran diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks persuasif. Materi pembelajaran kita pada siang hari ini adalah struktur teks persuasif. Jadi sekarang Ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk membaca materi terkait struktur teks persuasif. Ayo, silakan ya. Jika ada hal yang tidak dipahami, Ibu silakan untuk kalian bertanya.
Semuanya sudah membaca? Ada yang dipertanyakan? Ada. Semuanya sudah paham? Jadi di situ struktur teks persuasif ada berapa? Ada yang meminta yang kelompoknya di sini perwakilan satu orang untuk menyebutkan. Ya. Ayo Mela, ayo. Struktur teks persuasif ada berapa tadi? Ya apa saja? Terus? Pendapat ajakan, pernyataan ajakan, orang yang terakhir penegasan kembali. Nah, coba diulangi oleh Helci di kelompok sebelah ya. Pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian tertentu. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Nah, penegasan kembali. Di sini coba Bunda bertanya, Marvel, pengenalan isu itu apa? Pengenalan isu yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Ya, jadi pengenalan isu itu adalah bacaan yang menjadi permasalahan atau dasar permasalahan ya. Nah, sekarang yang kedua, coba di sini Fatur Rahman, apa struktur yang kedua? Maksud dari struktur yang kedua apa? Argumen jadi berupa sejumlah pendapat atau berbicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nah, jadi di rangkaian argumen itu adalah berupa pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh pembaca untuk mendukung permasalahannya. Sekarang yang ketiga di sini, coba di sini Saiful. Yang ketiga apa maksudnya? Pernyataan ajakan maksudnya bagaimana? Oke, ya tepuk tangan dulu untuk Saiful. Dorongan yang diberikan pembaca penulis kepada pembaca agar orang sebagai pembaca melakukan sesuatu apa yang diperintahkan, seperti itu ya. Sekarang yang keempat atau terakhir yaitu penegasan kembali. Coba Carlina ulang, penegasan kembali apa yang dimaksud penegasan kembali? Carlina? Dan biasanya ditandai oleh pengungkapan seperti demikian dengan demikian oleh karena itu. Jadi penegasan kembali itu adalah pernyataan sebelumnya yang ditegaskan kembali. Biasanya ditandai dengan kata demikianlah. Berapa lagi? Oleh karena itu. Nah, jadi sekarang Ibu akan memutarkan kalian sebuah audio untuk kalian dengar. Relaksasi. Kalian ikuti apa yang diucapkan dan apa yang diperintahkan ya. Berhenti, amati nafas, perasaan, dan pikiran. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Mari istirahatkan fisik dan mental kita selama beberapa menit saja. Sebelum mulai, silahkan kalian duduk senyaman mungkin. Bisa menggeser posisi duduk agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak
Mari kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan tapak kaki yang menapak di lantai. Sekarang letakkan tangan di atas pangkuan. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata. Tetap rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan perut yang mengembang dan mengepis saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Dan lebih dalam lagi. Sekarang, mari kita menarik nafas dalam 4 hitungan dan menghembuskannya dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan semua jari jemari kalian. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kalian saat ini. Mari tarik nafas. Tahan dalam 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran kalian saat ini. Apakah yang kalian pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kalian ambil setelah ini? Baik, kita akhiri dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan lebih pelan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan hitungan 5 pula dalam menghembuskan nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi namanya relaksasi. Sekarang meminta untuk Makfira berdiri. Katakan bagaimana perasaan Makfira sekarang. Apakah ada perbedaan dengan perasaan sebelumnya sebelum melakukan relaksasi atau bagaimana? Silakan. Ada perbedaan karena Nah, jadi ada perbedaannya. Jadi Makfira merasa lebih tenang daripada yang perasaannya tadi yang sebelumnya. Nah, jadi itu namanya relaksasi. Jadi anak-anakku masih semangat? Ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok untuk didiskusikan dan dikerjakan.
belakang ini teksnya. Jadi kalian diskusikan per kelompok untuk mencari jawabannya. Yang belakang ini. Soalnya di belakang. Jadi terlebih dahulu kalian baca dulu teks tentang apa dulu teksnya itu? Kejujuran dalam pertemanan. Setelah kalian membaca, kalian diskusikan per kelompok struktur teks persuasif. Pengenalan isu misalnya terletak pada paragraf beberapa, rangkaian argumen, paragraf beberapa dan isi teksnya. Dari kalimat yang membuktikan, ya. Jika ada yang tidak dipahami, mungkin belakang kalian bertanya. Silakan ya. Jadi nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah. Iyo, kalau menunggu berapa? Iyo, berapa kali maksudnya? Misalnya pada teks dari itu kalimat menyatakan tentang permasalahan yang dibahas di sini yang mana? Itu kalimat. Ini kira-kira permasalahan tentang apa? Ya, jadi bagaimana paragraf baru tadi? Yo, pengenalan isu, di sini kan ada teks, ini kejujuran dalam pertemanan. Nah, kalau pengenalan isu tadi kan apa namanya, pernyataan yang membahas tentang permasalahan. Ini permasalahan tentang apa? Apa permasalahan? Paragraf mengenai isu. Presisi paragraf berapa? Pada teks apa? Kalimat. Iya, dia ada 4 paragraf. Kalau misalnya terdapat paragraf,
Dia sudah sama lagi yang saya. Permasalahan yang orang diperintahkan untuk selalu berkata jujur dalam pertemanan. Nah, jadi permasalahan terdapat di paragraf apa? Kita sedang paragraf tadi. paragraf 2. Jadi kira-kira permasalahan yang pertama dibahas itu tadi paragraf tentang apa? Nah, jadi pengenalan itu ternyata di paragraf ini kan tentang kejujuran, kejujuran dalam pertemanan. Jadi permasalahan itu jadi dibahas tentang permasalahan yang dibahas tentang kejujuran. Jadi paragraf, oke ya. Baru bukti pada teks. Jadi cari itu kalimat yang ada di paragraf 1. Paragraf 1 itu kalimat paragraf 1. Mana paragraf 1 mana? Mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Paragraf 2 kali ketik kali boleh. Ini di sini. tulis di sini. Tulis ya, jangan apa. Nah, kita situ boleh. Baru kami cari lagi bukan baca tulis rangkaian argumen cari. Nah, jadi yang berupa pendapat penulis yang mendukung tentang ini harus berkata jujur. Kira-kira gimana para sahabat? Coba. Yang lagi paragraf 2
Nomor 1. Nah, menjadi permasalahan yang apa yang kita bahas? Maksudnya ini dengan apa? Jadi permasalahan para perempuan apa? Dua. Ini menurut kalian semua. Ada 5 orang ini. Kalau Aan gimana? Dijelaskan, di perusahaan kan jujur, jadi jelaskan berkali kan tuh bagiannya tidak semua. Sambil dia cari agar itu mulai. Jadi paragraf 2, 3, 4. Jangan kalian tempelkan di sini. Nah, jadi ini suruh orang membaca dan mendorong agar melakukan kehidupan. Ini kan paragrafnya yang itu dari pendapat bahwa
Itu bagus.
Iya. Ini yang Korea. Saya
Mau apa? Dikasih warna di situ ya. Ya keluar. Ada warna. Atau gue TP nama Pak. Ini
Tahunya pakai loh di Setiap kelompok 2 orang untuk membawa pekerjaannya ke depan dan memperlihatkan kepada teman-temannya. Maka sudah siap? Sudah siap? Terima kasih saya begini ya. Sudah. Iya. Supaya teman-teman lihat hasil kerja kelompok kamu. Ayo. Ya. Mau dari Ini mau di depan, di depan. mau di depan. Desainnya memang mantap, ya. Kita berikan tepuk salut dulu. Salut, 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 salut. Ya, teman-teman kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok berikutnya. Ayo. Jelaskan ini wajahnya. Apa namanya? Oh, marah ini. Ada Jack sepeda.
boleh menyerah? Jangan. Salut, salut. Ayo hadiah di kawan-kawan. Siapa ini? Ini mana? Oh ini adalah kelompok. Ini di sini ada Beckham dan kawan-kawan. Nah, di sini ada bintang-bintang di sini tampil beda. Ini mau siapa? Oh ini apa ini? Ini kunci-kunci. Ini masih senang. Yang di atas ini Oh ini apa? Ini masih senang. Saya cinta supaya boleh-boleh nih. Ibu yang di atas, ibu yang di atas. Yang di atas apa yang bacaan? Coba saya full baca. Beckham itu. Ya, Beckham baca coba. Tulis baca. Ya, coba di sini ada. Lah, Ibu Enam. Ibu Enam ya, terima kasih. Itu berarti kecintaan siswa terhadap gurunya ya. Perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Semuanya bersemangat? Alhamdulillah. Jadi, harapkan kalian di rumah untuk selalu berbakti kepada orang tua dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anak dan sebagai hamba yang maha kuasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu minta dari salah seorang kalian untuk memimpin doa. Ayo. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih sekaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zainab, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ben? Alhamdulillah saya juga sehat. Ibu Zainab, jadi hari ini kita akan melakukan dialog pasca observasi dari kegiatan observasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk disupervisi akademi. Saya juga melihat apa yang Ibu lakukan dalam kelas kemarin itu sudah luar biasa. Kegiatan pembelajaran yang terlaksana itu sudah menyenangkan bagi saya. Baik Ibu Zainab, apakah Ibu siap untuk kegiatan kita? Siap. Jadi tujuan percakapan ini adalah melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 8D beberapa hari yang lalu ya. Baik Ibu Zainab, bisa Ibu ceritakan atau merefleksi pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan kemarin itu secara umum sebelum kita masuk ke kegiatan? Jadi refleksi saya terhadap pembelajaran yang telah saya laksanakan pada beberapa hari lalu, yaitu yang pertama penerapan disiplin
dalam fokus ini penggunaan waktu bagi peserta didik dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan masih belum maksimal dipergunakan. Yang berikutnya, sebagian siswa belum serius dalam melakukan relaksasi, mereka tidak berkonsentrasi. Dan bagi saya sebagai guru harus lebih menggunakan media belajar yang menarik, mencoba mengenali karakter siswa, serta mengajar dengan lebih semangat lagi, ikhlas dan sabar, menunjukkan perhatian dan menegur kesalahan siswa dengan baik, serta terus berusaha untuk mengembangkan potensi saya. Oke, jadi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu merasa bahwa ada pemanfaatan waktu itu yang lebih efektif, seperti itu barangkali ya. Kemudian saat relaksasi ada anak-anak yang belum konsen ya, kemudian Ibu berharap bisa lebih banyak menggunakan media bervariasi supaya menarik perhatian dalam belajar, kemudian ini lebih banyak menggunakan kompetensi untuk bisa membuat pembelajaran lebih baik lagi ke depannya, termasuk dalam misalnya itu lebih bagus dalam menegur dan sebagainya ya. Baik, sesuai dengan area pengembangan yang Ibu fokuskan kemarin ya, mengenai mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Saya melihat bahwa apa yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sangat bagus, sudah membuat suasana belajar menyenangkan dan nyaman. Jadi memang walaupun kemarin untuk kegiatan itu ada hal-hal yang masih kurang, tetapi secara keseluruhan saya juga melihat sudah sangat baik. Baik Ibu, menurut Ibu apakah kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan untuk murid Ibu di kelas 8D itu atau bagaimana? Ya, jadi saya merasa tujuan pembelajaran saya yang kemarin itu sudah semua peserta didik sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks persuasif. Luar biasa Ibu ya, berarti tujuan pembelajaranmu tercapai dengan baik ya. Anak-anak walaupun kemarin di kelompok yang berbeda, tetapi pada akhirnya semua bisa mencapai atau tahapan mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks persuasif itu bisa terlaksana dengan baik ya. Baik Ibu, apakah dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin itu Ibu merasa sudah memfasilitasi murid belajar secara nyaman atau bagaimana Ibu? Jadi saya merasa saya harus perlu meningkatkan lagi untuk membuat siswa atau peserta didik lebih merasa nyaman lagi, dengan selalu memberikan mereka motivasi agar mereka terus untuk belajar, tidak malas, dan mereka berkreasi sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Oke, berarti Ibu merasa bahwa masih harus meningkatkan lagi pembelajaran yang nyaman ya, yang memfasilitasi murid nyaman dalam belajar, salah satunya dengan pemberian motivasi dan kemudian membiarkan anak-anak untuk berkreasi. Untuk pemberian motivasi seperti apa yang akan Ibu lakukan, yang menurut Ibu akan Ibu lakukan untuk membuat suasana lebih nyaman atau lebih nyaman? Ya, jadi di sini saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapat mereka mengenai materi dan memberikan apresiasi, memberikan jempol dan tepuk tangan salut kepada peserta didik. Oh, berarti setiap peserta didik ini bisa saling memotivasi temannya ya. Dengan begitu merasa semuanya merasa termotivasi dengan kegiatan yang dilakukan seperti
Kemudian untuk kreasinya seperti apa yang Ibu pikirkan kalau untuk kreasinya? Jadi kreasinya saya selalu memotivasi mereka, dan kreasi itu saya memberikan jempol dan tepuk tangan, dan saya harus memotivasi mereka bahwa mereka tidak perlu takut untuk mengungkapkan pendapat mereka, karena di sini kita cuma belajar. Jadi maksudnya agar anak-anak ini tidak takut untuk berkreasi begitu ya, maksudnya menunjukkan bahwa ibu menghargai semua yang mereka lakukan. Mungkin seperti itu, Bu? Iya, Mem. Baik, menurut Ibu apakah suasana yang nyaman yang tercipta di saat pembelajaran yang Ibu lakukan itu mempengaruhi kemampuan murid-murid Ibu dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran itu bisa mencapai target atau tujuan pembelajaran? Ada koneksinya tidak, Bu? Jadi saya merasa pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu sangat berpengaruh. Di sini kan saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses, yaitu membentuk peserta didik dalam beberapa kelompok sesuai dengan kegiatan belajarnya. Jadi siswa-siswa itu lebih senang jika mereka dikelompokkan dengan siswa-siswa teman-teman mereka yang sesuai dengan minat mereka, dan di situ ada usaha mereka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sehingga kemarin saya berikan apresiasi kelompok yang keenam itu bahwa mereka itu mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Luar biasa, berarti pembelajaran dengan diferensiasi proses yang Ibu lakukan kemarin itu berhasil membuat anak-anak itu bisa berkreasi dan selain berkreasi menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Luar biasa sekali Bu Zainab. Saya bahkan banyak belajar dari Ibu ini. Ini kita berbicara tentang skala Ibu Zainab ya. Kalau tidak salah kemarin Ibu juga memberikan skala sebelum pada percakapan supervisi itu. Kalau yang Ibu rasakan kemarin itu saat pembelajaran itu, apakah skalanya Ibu itu kalau dari 1 sampai 10 Ibu di skala mana? Jadi berdasarkan pembelajaran kemarin yang telah saya laksanakan, saya sudah bisa, perkiraan saya sudah bisa mencapai sampai di skala 8. Oke, luar biasa. Berarti targetnya sampai dong, Bu, ya? Karena kemarin kalau tidak salah Ibu targetnya memang di skala itu, luar biasa. Berarti apa yang Ibu inginkan sesuai dengan yang terjadi ya, ekspektasinya maksudnya. Baik Ibu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya juga. Ini saya mencatatnya dalam lembaran observasi ya. Ini di lembaran saya mencatat bahwa untuk kegiatan memfasilitasi kegiatan pembelajaran lingkungan belajar yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman dengan strategi pengembangan yang dilakukan, mulai dari penataan ruang yang rapi dan suasana belajar yang menyenangkan itu sudah ada, kemudian sudah sesuai, suasananya sudah rapi, kemudian kegiatannya juga yang saya pantau itu menyenangkan kalau saya biasanya. Kemudian untuk lingkungan luar kelas yang kondusif dan juga komunikasi yang efektif itu juga sangat nampak. Lingkungan kemarin itu betul-betul tidak ada gangguan-gangguan yang membuat konsentrasi anak-anak terganggu. Kemudian ibu juga sudah melakukan komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Kemudian secara dalam kelompok juga anak-anak sudah saling berkomunikasi secara efektif sehingga mereka bisa bekerja dengan tim yang solid seperti itu. Kemudian memberikan kesempatan murid berkreasi itu nampak di akhir mereka sangat antusias ya, mereka sangat antusias dengan apa yang mereka akan presentasikan itu, membuat apa yang mereka inginkan, menampilkan emoji atau kata-kata motivasi dan sebagainya. Ternyata kegiatan yang sesimpel itu membuat mereka bersemangat, itu yang saya lihat. Kemudian sudah sesuai semua, menyepakati aturan bersama itu memang sempat di awal ibu sempat singgung sekilas ya kalau tidak salah seperti itu. Jadi mungkin kalau saya melihat mungkin kedepannya bisa lebih disentil bagian ininya mungkin Bu ya, seperti
tapi sudah keseluruhan sudah sangat baik saya melihat itu Ibu. Yang saya tanyakan bagaimana dengan apa yang saya ungkapkan, apakah Ibu setuju dengan tadi apa penilaian saya terhadap kegiatan pembelajaran ini? Jadi saya setuju, saya menerima refleksi dari Mem Sastra dan saya berusaha untuk kedepannya lebih terus untuk mengembangkan potensi saya dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Di pertemuan berikutnya saya akan belajar lagi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk dan konten dengan bantuan-bantuan dari teman sejawat, rekan kerja saya, Mem Sastra, Ibu As, dan Ibu Yuni. Oke, berarti memang Ibu tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan ingin mencoba diferensiasi lainnya begitu loh ya. Baik Ibu, ini saya akan menanyakan setelah tadi Ibu fokus pada mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, apakah apa fokus pengembangan selanjutnya yang akan Ibu pilih dari 3 fokus kita? Jadi saya masih tetap memilih pada pengembangan yang pertama, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Karena saya merasa kemarin itu belum maksimal, masih perlu untuk ditingkatkan, terutama dalam penggunaan waktu, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, serta harus saya sebagai guru harus lebih berkreasi untuk lebih memotivasi siswa agar mereka lebih semangat lagi dan lagi. Ya, berarti Ibu masih tetap di fokus yang sama karena merasa bahwa masih perlu pengembangan lagi di situ terkait masalah waktu dan juga kreasi ya, kemudian motivasi juga ya supaya kondisinya lebih baik. Mungkin seperti itu Bu ya. Yang saya tanyakan kembali ini strategi selanjutnya yang Ibu gunakan kemarin kan Ibu sudah menerapkan beberapa strategi, mungkin 6 poin ya yang kemarin Ibu sempat ini. Selanjutnya di area yang sama ini, di fokus yang sama, strategi apa lagi yang Ibu akan yang Ibu siapkan untuk area pengembangan ini? Jadi di sini untuk penerapan disiplin, strateginya yang pertama itu penanaman atau internalisasi, yaitu ditanamkan kepada peserta didik tentang nilai-nilai kebaikan agar menjadi kebiasaan. Selanjutnya itu pembiasaan kepada peserta didik dengan kebiasaan yang baik. Di sini saya mengimbau kepada peserta didik agar mereka selalu melakukan hal-hal yang baik dan kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus. Oke, luar biasa Ibu rencananya ini. Berarti untuk disiplin Ibu akan berupaya untuk menanamkan disiplin atau menginternalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran Ibu ya. Kemudian mungkin ini bisa kita sebut sebagai budaya positif ya, yang akan berkembang bukan cuma di apa yang Ibu pimpin dan anak-anak yang Ibu ada, tapi seluruhnya kita berharap seluruhnya. Kemudian apa ya? Selain itu pembiasaan ya, pembiasaan. Budaya positif pembiasaan. Baik Ibu, berarti selanjutnya Ibu sudah akan lakukan ini. Kalau saya boleh tahu, kapan Ibu akan melakukan hal ini dengan strategi-strategi yang Ibu sebutkan tadi? Jadi saya akan melakukan di setiap pertemuan pembelajaran di kelas. Baik, berarti di setiap pertemuan Ibu akan berupaya untuk disiplin yang terutamanya disiplin waktunya, kemudian hal-hal baik. Kemudian di kelas mana atau di mana Ibu akan melakukan? Jadi saya mengajar di kelas 8A, 8B dan kelas 7. Berarti di kelas-kelas itu. Mungkin untuk soal pembiasaan, apakah selain di kelas Ibu akan lakukan di luar kelas juga atau bagaimana? Jadi di luar kelas juga perlu dibiasakan agar siswa-siswa itu terus-menerus mengingat bahwa hal-hal baik yang selalu dilaksanakan. Luar biasa Ibu. Baik, saya ingin tahu nih siapa saja kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk komit dengan apa yang Ibu katakan tadi untuk pengembangan itu. Jadi di sini saya
rekan kerja yang saya anggap bisa untuk selalu mengingatkan saya, memberikan saya motivasi agar selalu menjadi guru yang menyenangkan, yaitu ada Mim Sastra, ada Ibu As, Ibu Yuni, di sini juga ada Pak Jalak. Berarti banyak yang bisa membantu ya. Ya. Baik, ini saya rasa kita sudah di akhir sesi. Sebelum kita selesai, saya ingin Ibu menyimpulkan apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita dari tadi sampai hari ini. Jadi kesimpulannya ini, karena di sini saya banyak belajar tentang hal-hal baru, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya berterima kasih karena pengalaman ini kemarin yang saya terapkan itu banyak membantu saya untuk terus lebih belajar, bahwa guru itu harus terus lebih meningkatkan kompetensinya, jangan berhenti sampai di sini, tetapi kita harus terus menggali ilmu agar bisa menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa. Luar biasa. Saya sangat salut dengan apa yang Ibu sampaikan itu. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah saya melakukan percakapan pasca observasi ini. Jadi perasaan saya merasa senang, bersemangat, karena ini merupakan pengalaman bagi saya untuk terus dikembangkan. Saya juga sangat bersemangat dan saya juga sangat menanti bagaimana Ibu akan melakukan hal-hal positif ke depannya. Terima kasih banyak Ibu Zainab. Terima kasih, Men. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.